Mercury, informatif inspiratif. Salam jumpa di perbincangan Rumah UMKM. Saya Aldi Susanto dan bersama berdua Lucy saja menjadi tuan rumah karena Freddy lagi pura-puranya ngajar. Enggak ya, memang ngajar beneran. Serius, ngajar betulan, ngajar foto produk untuk teman-teman UMKM. Batch berapa? 78 ya? 8. Batch 8 ya. Batch 8 ini ya. Kebanyakan dari Kecamatan Wonokromo. Dari Kecamatan Wonokromo. Jadi tadi excited banget mereka tuh ternyata bisa mengoptimalkan handphonenya. Karena handphone ini cuma selama ini dipakai buat WA-WA-an tok. Gitu. Ternyata bisa bikin foto yang wow. Ini yang hari ini yang di ini ya. Terima kasih teman-teman dari BSI UMKM Center ya. BSI UMKM Center yang Jalan Jalan Kartini yang sudah menyediakan tempat untuk pelatihan kita. Mas Freddy, salam dari jauh. Lalu sih sehat hari ini. Alhamdulillah. Tadi sempat ikut makan-makan. Teman-teman tuh kalau ngumpul pasti bikin sesuatu. Tadi bikin rujak. Oh, rujakan tadi. Waduh, ya keren. Oke, dan tidak kalah kerennya karena terima kasih luar biasa karena ini pertemuannya undangannya super singkat begitu ya. Iya. Di sela-sela kesibukan. Ngechatnya malam pula. Ngechatnya malam pula dan chattingannya itu yang menyenangkan. Yang bisa membatalkan adalah agendanya Caca RRI Surabaya. Yang lain-lain tidak bisa membatalkan. Itu kan kehormatan buat kita gitu. Gara-garanya Mas Aldi ngechat, Pak, ojo ono rapat ya Pak, gitu kan. Oh iya. Ojo lo, aku kape talk show iki. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Iya, nama lengkapnya adalah Agus Priyo. Gitu aja ya. Siap. Mas Agus ini orang nomor satunya PD Pasar Surya. Siap. Luar biasa. Mulai kapan ini Mas? Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldi, Mbak Lucy. Yeah. Terima kasih banyak teman-teman para pendengar Mercury FM. Kami diberi amanah oleh Pak Wali Kota sejak tanggal 31 Agustus 2022. 2022. Oh, iya. Baru satu tahun, belum Satu tahun ya. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Iya. Yeah. Dan so far so good. So far so good. Kita dalam melihat overall pasar, insya Allah ke depan kita mulai tata, kita mulai urai benangnya yang agak kusut. Sudah ketemu berarti ya? Kusutnya di mana gitu? Ada beberapa titik sudah ketemu. Dan kita konsepnya dalam menyelesaikan suatu masalah itu satu masalah harus selesai betul, baru kita ke next projectnya, next problemnya. Berapa pasar yang jadi tanggung jawab serius? Berapa pasar yang jadi tanggung jawabnya Mas Agus sekarang di PD Pasar Surya ini? Terima kasih Mas Aldi. PD Pasar Surya itu membawai 67 pasar. Banyak ya? Di Surabaya. Di Surabaya. Banyak ya? Di Surabaya. Jangan kan hafal nggak Mas? Situ Mas? Hafal yang gede-gede. Oh iya. Iya. Lek Wonokromo ngono apal yo. Oh, iya. Pasar Pabean ngono Utang, Wonokromo gitu kan, Pasar Kembang yang sekarang lagi nanti kita kulik-kulik juga Surya Senja Surya. Ya, oh jadi ada 67 pasar yang terbagi dari 3 cabang utara, selatan dan timur. Kenapa begitu? Tidak ada cabang barat karena kemungkinan dulu itu kalau pasar itu kan mendekati daerah perumahan laut dulu. Jadi di daerah Belanda. utara, betul. Kami kan dari zaman Belanda itu PD Pasar. Jadi di daerah utara relatif berjumlah lebih banyak daripada karena lebih dekat laut ya Mas. Karena dulu kan perdagangan melalui laut. Iya, melalui laut. Oke. Mas Agus, biar mumpung kita ngobrol-ngobrol untuk sahabat-sahabat Mercury juga mungkin yang masih belum mengenal tupoksinya PD Pasar Surya itu apa sih? Ngurusin apa aja sih PD Pasar Surya? Apa cuman pasar tradisional saja atau piye? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik yang mungkin perlu dimengerti oleh para pendengar masyarakat Surabaya adalah tupoksi dari PD Pasar Surya adalah pengelolaan stand. Pengelolaan stand. Dan aset-aset yang ada di bawah wewenang PD Pasar Surya. PD Pasar Surya, oke. Exclude dari trading, kita nggak termasuk ke tradingnya. Oh gitu ya? Siap. Nah, ngelola stand itu artinya sekaligus ngelola juga ini tempatnya untuk jualan apa, ini jualan apa, kan boleh, beberapa pasar itu juga termasuk yang diatur oleh. Gitu ya? Kalau untuk zoning gitu bisa. Itu diatur Mas? Diatur. Ada aturannya? Atau? Ada Mas Aldi, terima kasih. Tapi kalau untuk kami terlibat langsung di dalam trading sendiri masih belum memungkinkan. Oke. Mungkin yang untuk sekedar gambaran saja membedakan kalau RPH itu kan memang trading ya. Siap.
bedanya itu kan sama-sama BUMD ya. Ya. RPH itu Mas Fajar. Betul. Ya. Oke. Saudara kami juga itu, Pak. Iya, betul. Iya. Teman saya juga itu sejawat kan. Dulu dari radio kan? Oh iya betul. Udah pernah datang ke sini juga 2 kali. Ya, oke, kita hari ini mendatangkan Mas Dirut ini untuk juga mengulik bagaimana kemudian saya itu mengetahuinya dari teman-teman media cetak gitu ya. Saya pas lagi siaran baca, loh, ono Senja Surya. Loh, sing ada bukan yang kalau itu dinas koperasi UKM gitu. Loh, PD Pasar Surya keren ini. Saya bilang sama Lucy, tolong dibantu cari kontaknya. Agus Priyo jenenge tiba iki to. Surabaya ada apa-apa ya Mas? Oh iya enak gitu Mas. Asal dia enak gitu Mas. Jadi Mbak ya adik kelasku. Tiba ya alma mater kita gitu ya. Dan hari ini nanti kita akan mengulik juga bagaimana kemudian PD Pasar Surya juga ternyata ditugasi dalam tanda petik ya secara ini oleh Mas Wali Kota untuk menaik kelaskan sama dengan ini kita rumah UMKM kita Mas membuat UMKM naik kelas. Lucy mulai dari mana ini? Iya. Kalau saya cek website di Pasar Surya itu ternyata ada layanan nih. Layanan kalau kita mau cari-cari nomor telepon pedagang itu bisa ya. Yep. Jadi sudah tahu belum? Belum. Nah, itu gimana? Itu memang bagian dari layanannya PD Pasar Surya. Terus layanan yang lain apa tuh buat kami para pembeli ini? Baik, terima kasih. Tadi salah satunya yang sudah disebutkan Mbak Lucy adalah kami menyiapkan nomor-nomor yang mungkin bisa dihubungi. Sementara itu dulu. Kedepannya kita akan kembangkan konsep digital. Konsep digital bahwa memungkinkan juga bahwa di pasar ini ada pedagang ini dengan harga ini, mungkin ada yang berkenan membeli bisa. Mau diintegrasikan sama e-peken nggak nanti biar cakep gitu? Bisa mungkin ya, masih mungkin memungkinkan. Karena itu kan kita fokusnya ke pengembangan dari UMKM itu sendiri. Jadi kita pura-puranya Shopee tapi Shopee ala Surabaya gitu. Betul. Ya. Jadi ono Brambang, ono Telo gitu di situ. Tapi itu diupdate ya? Update ya Mas ya? Pasti ya update ya? Update Pak, update ya. Bahkan saat-saat ini atas arahan dari Pak Wali Kota Surabaya kita membentuk aplikasi, kita membuat aplikasi yang sudah ada. Tapi untuk masih internal, masih kita evaluasi, karena di dalam aplikasi itu sendiri nanti terpampang. Saat ini sudah terpampang. Jadi harga-harga komoditas, komoditas dinamikanya kelihatan. Ya? Day by day. Oke. Ini yang belum banyak orang tahu ya. Bersyukur kita bisa menghadirkan beliau ya. Betul. Bisa menyampaikan. Jadi nggak ada kekhawatiran ya. Mener gondok piro gitu ya. Betul. Oke. Jadi nggak mungkin lagi kamu ke pasar itu dulu. Kak cukup rek duitku soalnya wis mundak, nggak mungkin ya. Betul. Karena tahu sendiri. Sudah ada ini ya. Caranya kayak gimana gitu. Bahkan kalau di beberapa pasar ya sudah terpasang di 4 pasar itu ada harga-harganya Pasar Wonokromo ada. Salah. Itu perintah Pak Sekda supaya masyarakat Surabaya tidak bahasa Mbak Lucy tadi tidak kecilik. Jadi kalau mau beli Mbak Poteng ada di situ tuh. Betul. Jadi itu penting pada saat kita melayani konsumen Mas Aldi, kepastian. Ya betul. Jadi jangan sampai mereka tuh di-prank. Betul. Gitu kan ya Mas Agus ya. Tapi sejauh mana sorry ini mungkin agak dalam dikit. Sejauh mana itu kemudian bisa quote-unquote ya mengikat para pedagang untuk tidak memain-mainkan harga Mas. Artinya gini, apakah Mas Agus dan jajaran itu punya memang secara tupoksi diatur boleh menegur, Kak iso, iki harganya semini, ndak boleh kalau mau naik ada batas atas, batas bawah atau pripun Mas? Jadi kalau untuk sampai ke intervensinya dalam menegur, kami juga tidak terlalu teguran yang seperti apa, mungkin lisan. Mungkin karena tadi sampaikan di awal ya, trading itu memang bukan ranahnya gitu ya. Tapi kita bisa mempengaruhi karena misalkan begini, karena Pak Wali ini luar biasa. Luar biasanya apa? Beliau fokus di inflasi. Jadi harga-harga bahan pokok itu beliau monitor langsung. Bahkan beliau minta, Mas tolong saya dibuatkan aplikasi supaya saya bisa melihat harga-harga bapoting di pasar-pasar PD Pasar setiap hari. Dan itu ada banyak komoditas ya.
Jadi di situ kita juga akan yang penting sembako itu dulu ya. Betul, sembako. 9 bahan pokok itu, Pak. Saya jadi ingat zaman Pak Harto tuh dulu. Kita tidak ada kekhawatiran ya akan ada gejolak harga. Sementara kalau sekarang itu kan waduh, bisa jadi besok telur yang naik, besok bisa ayam yang naik gitu ya. Betul. Mas Agus. Nah, kalau teman-teman ini kan ngapunten. Ini ada rentang yang jauh banget gitu, rentang yang lebar banget para pedagang itu. Mereka sing juragan kain itu, waduh, sugih banget gitu ya, kaya banget gitu. Sementara mereka yang gaptek sama sekali, handphonenya aja handphone ganjel pintu itu masih ada gitu. Itu gimana ngajari mereka literasi digitalnya tuh bagus gitu, Mas? Untuk pedagang ini maksudnya? Untuk pedagang. Oke. Terima kasih Mbak Lucy. Jadi begini, kami dari PD Pasar Surya sendiri sebenarnya juga lagi mengembangkan proses ke sana. Terus terang saja, kami juga ke pedagang ini, apalagi sekarang sudah ada kita punya aplikasi. Jadi tiap hari yang diisi oleh kepala pasar kami kita muter tanya ke pedagang. Maksudnya mengisi konten gitu? Bukan mengisi harga-harga dulu, baru nanti ini untuk nge-trigger pedagang ini, Bu, ke depannya daripada ibu bapak diganggu, ditanyain, Ibu, saya buatkan password sendiri, saya buatkan account sendiri. Jadi ibu isi sendiri dengan tanggung jawab ibu bapak yang sebagai pemilik. Sudah mulai diterapkan belum, Mas? Belum, kita masih trial error ya. Dan rencananya apakah itu langsung bisa diterapkan di 67 atau baru pasar-pasar besar dulu? Kemungkinan masih di 4 pasar besar. 4 pasar besar ya. Kita coba bagaimana sih pengaruhnya terhadap itu kan nanti hubungannya dengan pelaporan. Karena data kalau tidak ada yang lapor juga nggak ada gunanya aplikasi itu kan gitu. Sementara ini masih diisi oleh kepala pasar kami, tanya muter, saya sampaikan, nggak pengen. Gitu. Berarti sudah pernah ditanyakan ya ke pedagang ya? Sudah, Bu. Apa komentar mereka dengan barang baru ini? Mereka sebenarnya senang karena welcome. Cuman perlu betul Mbak Lucy, ada beberapa pedagang yang harus diliterasi ya. Melek teknologi. Kalau bahasa literasi kan bahasanya Mas Aldi. Oh iya. Bahasa kami melek teknologi dulu bagaimana. Berarti ekonomi itu deso ya. Visip. Oh. Saya nggak berani ngomong visip karena bapak saya visip. Nah, ayo. Kalau di bapak ayo. Dia menggunakan bahasa kaumnya. Iya, karena memang banyak kumpul sama pedagang ya. Luar biasa loh, merendah aja begitu. Tapi Mas Agus, saya lupa tadi nanya. Kalau stand itu memang status kepemilikannya apakah itu memang diperjualbelikan atau seperti apa, Mas? Jadi kalau sesuai SOP, ya ini bagian dari benang ruwet tadi. Salah satu benang ruwet adalah ketika kami masuk ke PD Pasar, kita sisir ya apa problem-problemnya sehingga apa. Jadi salah satunya adalah ternyata di PD Pasar ada SOP yang mengatakan bahwa pedagang yang memiliki stand, memiliki itu bukan memiliki ya, tapi juga menyewa ke kita. Tapi aturan yang lampau itu sekitar 20 tahun masa sewanya. Nah, ini yang terus terang harus dikaji karena kalau 20 tahun terlalu lama kan. Terlalu lama. Ya. Nah, ini terus terjadi di tengah-tengah ini ada yang disewakan ke pihak dipindah tangankan tanpa sepengetahuan kami. PD Pasar. Dan itu problem juga ya. Problem. Nanti pembinaannya piye, terus kemudian tanggung jawabnya piye, kebersihannya segala macam. Nah, ini yang akan kita sisir. Alhamdulillah juga pedagang welcome kok. Dengan semangat bersama dengan Pemkot saat ini yang luar biasa, memberikan atensi luar biasa ke PD Pasar. Ya kami lebih kalau bahasa ekonominya lebih pede. Sekarang sudah mulai. Tiwas aku ngenteni opo ternyata pede. Tapi saya nggak khawatir. Saya percaya betul bahwa ke depannya nanti pasar-pasar di Surabaya akan jauh lebih modern, lebih tertata. Karena apa? Karena jeragan-jeragannya ya, direkturnya itu kan anak-anak muda ya. Jauh lebih muda daripada kita-kita gitu ya. Dan saya percaya itu semangatnya. Banyak inovasi-inovasi ya. Betul. Termasuk literasi digital juga ya. Kita break dulu ya Mas Agus, kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjut dan terima kasih sekali lagi untuk di sela-sela kesibukan yang luar biasa kita tahunya ya.
Mas Agus Priyo, Direktur Utama Mas Dirut kita di PD Pasar Surya, berkenan hadir di perbincangan Rumah UMKM kita sore hari ini. Dan tadi kita sudah ngulik-ngulik ya Luz, hal-hal yang ternyata kalau saya semakin membuat saya semakin percaya begitu ya, kedepannya nanti sahabat-sahabat UMKM kalau berhubungan dengan pasar-pasar di Surabaya nggak akan kerepotan. Betul. Dan termasuk juga kebersihan itu diperhatikan ya Mas Yo. Iya kan? Jadi nggak ada lagi, kalau dulu kan kita pasar itu waduh zaman nih orang tua saya masih hidup dulu kalau kan buka toko peracang gitu ya, kalau kulaan di pasar Keputaran masalah. Itu kan ada depan-depan itu kan ada ayam-ayam itu. Waduh ampune karu-karuan. Tapi sekarang sudah mulai tertata itu. Sudah mulai tertata lumayan bagus gitu. Mumpung ngomong tentang kebersihan nih, mungkin nggak ya Mas Agus kalau pasar-pasar kita tuh nanti juga jadi destinasi atau objek wisata gitu buat wisatawan, ya bisa wisatawan lokal atau malah mancanegara gitu, seperti di luar negeri itu kan kayak gitu. Betul. Gimana Mas? Terima kasih Mbak Lucy. Jadi gini, kalau untuk konsep pasar menjadi destinasi wisata itu sebenarnya kita sudah ada. Sudah ada. Pasar wisatanya ada? Pasar Kayun. Pasar Bunga Kayun, Pasar Pabean, dan Pasar Genteng. Oh iya. Itu jadi orang kalau ke Surabaya cari oleh-olehnya ke situ. Pasar Genteng ya. Betul. Iya. Tapi terus terang apabila aspeknya ditinjau dari kebersihan dan fasilitas umum, saya akui memang masih kurang. Yang itu yang kedepannya PR buat saya, buat kami di PD Pasar adalah memperbaiki itu. Itu masalahnya di mana tuh Mas? Masalah kebersihan kok angel banget gitu. Saya Perasaan gue bukan cuma di pasar itu, Lus, di mana-mana ya. Disiplin lah. Kita tanya yang di pasar. Jadi kadang-kadang kita harus rubah habit. Ya, dari kami sendiri, dari di PD Pasar sendiri adalah bagaimana cara kita memberi contoh ke pedagang untuk bersih. Jangan sampai nanti orang pasar sendiri yang bikin kotor. Itu Mbak. Kita contohkan dulu. Saya selalu bilang ke internal PD Pasar, kita kasih contoh. Karena apa? PD Pasar Surya saat ini sudah mendapat dukungan luar biasa dari Pemkot. It's time to corporate rebranding. Supaya apa? Supaya PD Pasar ini dipercaya. Harus fair ya, kan gitu ya. Artinya apa? Mendapat kepercayaan publik, mendapat kepercayaan dari Pemkot Surabaya, kepercayaan dari stakeholder lah, pedagang segala macamnya. Di situ Mbak. Ya. Oke, kita mulai untuk mengulik tentang UMKM-nya ya, karena kan kita di rumah UMKM. Yang membuat saya tertarik benar itu karena memang gimana ceritanya gitu, penugasan untuk mengentaskan menaik kelaskan UMKM itu juga bukan menjadi tanggung jawab ya, tapi dilakukan oleh teman-teman PD Pasar. Apakah Senja Surya? Aku bolak-balik kualik Surya Senja aja. Senja Surya itu baru yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir. Baik, Senja Surya ini konsepnya adalah kita mengangkat UMKM dan terus terang itu kita kerjasama dengan Bank Jatim, Bank Jatim cabang Dr. Stomo sebagai sponsor utama. Di situ kita memfilter UMKM dalam hal ini kuliner waktu itu ya. Kuliner. Artinya mereka sudah punya sebagai tenant di salah satu pasar. Di pasar, seluruh pasar. Seluruh pasar. Boleh. Jadi misalkan dari pasar Wonokromo masukkan rawon pangat. Ada ya. Ada kan gitu. Oke. Dari Blauran yang terkenal dawetnya kita undang. Jadi kita harus fair. Supaya apa tujuan dari Senja Surya. Senja Surya itu sebenarnya singkatan, Mas. Iya, seneng jajan. Nang Pasar Surya. Pasar Surya. Jadi harus dimengerti dulu kalau seneng jajan baru ayo monggo. Dan saya rasa generasi A sampai Z itu pasti seneng jajan. Seneng jajan. Apalagi kemudian bagi anak-anak yang milenial, apalagi Gen Z gitu ya, yang banyak yang belum tahu kan makanan-makanan tradisional. Iya, makanan zaman dulu gitu ya. Iya. Dan semuanya tumpah bulat. Dan Senja Surya ini masih bisa diikuti sampai besok ya Mas ya? Betul. Terakhir tanggal 31 besok ya. Mulai jam berapa sampai jam berapa itu? Mulai buka kami dari pukul 18.00 sampai pukul 29.00. Pukul 21. Oke. Dan itu ada berapa tenan Mas? 14 tenan.
Cuma 14 ya. 14 dan banyak yang bilang kurang banyak. Bukan, konsep kami tidak banyak-banyakan. Iya, tapi konsep kami ingin orang datang, lengkap ya. Jadi mulai Saya rasa dessert, 14 appetizer, main course. betul, ada semua. Jadi ada bakso, ada jual pizza, ada jual makanan-makanan sate-sate yang baru itu, terus Jajan pasar, jajan ada pasarnya, lanting dan ukuran pene gitu ya. Oke. Jadi one stop betul gitu loh. Kita tidak mengumpulkan, kemarin juga dari pihak sponsor juga menanyakan kenapa nggak begini. Saya bilang tidak, konsep kami orang datang happy. Di situ ada ini stage, ada panggungnya juga ya. Ada stage, ada kegiatan. Ada tiap hari ya. Tiap hari dari tanggal 7 kita start buka sampai tanggal besok kita sudah akhir. Oke. Itu berarti bisa menangkap berapa banyak billingnya, berapa gede itu apa namanya perputaran uang yang ada di transaksinya Senja gitu. itu. Kalau kita untuk sampai saat ini per malam rata-rata sekitar 12 juta ya. Oh, ya banyak lumayan ya. Banyak loh. Banyak kan. Iya. Artinya cukup ini. Cuman ini kan menjadi iming-iming ya. Sekaligus ini menyampaikan suara hatinya teman-teman UMKM yang lain. Kan iming-iming untuk yang lain kan ya, ayo Rek, kapan aku diundang Mas Agus Rek? Iya. Ayo. Harapan kami begitu. Kenapa kita batasi di angka 14 kan gitu, supaya tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak pilihan juga nanti alternatif kan kadang-kadang orang bingung malah. Kalau sudah di situ udah jelas makan rawon, pasar kembang. Kan itu yang pertama, yang kedua kan pasar kembang itu jalan utama. Asal di. Betul. Jadi yang dari tengah kota, yang rumahnya barat, capek, kita bisa sampaikan mampir itu ke loh. sana. Tapi memang di antara pasar kembang yang paling punya lahan untuk bisa dibuat panggung-panggung segala itu ya. Pameran ya. Iya. Yang lain-lain kan nggak ada ya. Ada beberapa sih, ada beberapa. Di pinggir kota, tapi pinggir Surabaya mungkin. Enggak, ya? di tengah juga. Oh, di tengah ada ya. Yang di mana misalnya, Mas? Nanti kita akan bikin Senja Surya ke depannya di Nanti tempat aku bisi ono loh ya. Oh iya. Dan jangan ditinggal loh rumah. Iya, siap. Oh, awas kalau udah diajak kuala tuh sama senior. Oh, itu berarti akan ada yang berikutnya. Ada. Dan mungkin curhatan dari Lucy dan saya itu bisa dipertimbangkan juga dengan konsep yang mungkin lebih banyak pelaku UMKM-nya gitu ya. Tapi dari yang sudah terlaksana ini, kemudian kita coba mengkilas balik dari gambaran awal, Mas Agus surprise banget ya. Ini melebihi ekspektasi ketika pertama kali Mas Agus menggagas ini bersama teman-teman. Iya. Ternyata koyok ini gitu. Gimana meskipun ceritanya? besok baru terakhir ya, tapi evaluasi tipis-tipis gitu. Iya. Excited banget ya. Excited ternyata. Yang saya luar biasa adalah animo masyarakat sekitar. Saya kira yang datang maaf mungkin teman-teman. Iya. Kan kita juga undang teman-teman gitu. Waduh, alhamdulillah itu. Ternyata jadi masyarakat sekitar. Ternyata dari kalangan mana mereka datangnya? Warga sekitar Pasar Kembang. Warga sekitar Pasar Kembang. Betul. Itu nggak menimbulkan, ngapunten Mas Agus, itu nggak menimbulkan keirian gitu ya mereka yang berjualan di dalam pasar, lo kok aku gak melu nang kini Rek? Oh gitu. tidak, kan kami jamnya tidak petang ya. Iya. Jadi tidak head to head ya. Tidak head to head. Karena yang Pasar Kembang kalau malam memang ini betul, tutup. tidak ada kegiatan. Karena kan khususnya di situ banyaknya kue ya. Kue dan itu pagi hari. Iya betul. Bahkan dini hari. Siap. Karena saya dulu kulaan di situ. Oh. Iya. Kalau dulu waktu jualan kue itu. Oke, Lus masih ada pertanyaan? Kalau ada Lucy, silakan. Iya. Ngobrolin tentang Senja Surya ini, saya melihat bahwa Balik Lus. Senja Surya. Oh iya betul. Aku yang kebalik-balik ya. Iya betul Lus. Tentang Senja Surya, saya jadi kepikiran bahwa apakah ini nanti menjadi embrio gitu ya, jadi pasar-pasar tematik yang akan dikembangkan gitu sama PD Pasar Surya. Mungkin ya. Kalau saya boleh ini ya. Pertanyaannya harus diganti. Harus sebagai permintaan, perintah quote unquote. Sebagai masyarakat boleh loh memerintah dia, beliau gitu kan. Melayani konsumen kan. Kalau Pemkot kan punya SGE. SGE. Iya. Senja Surya harus jadi agenda rutinnya PD Pasar Surya. Siapapun nanti di rootnya. Mudah-mudahan masih bisa 2-3 tahun lagi jadi kita bisa melihat
langkah berikutnya itu. Monggo silakan Mas. Baik. Komentarnya. Untuk Senja Surya sendiri, kita itu ingin mengangkat sebenarnya konsep awal saya dengan teman-teman adalah bagaimana orang kenal pasar. Kalau kita hanya menyampaikan pasar itu saat ini bersih, pasar itu saat ini nyaman, tapi nggak ada buktinya, orang nggak akan mau datang. Saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah kita bikin event, saya bilang gitu. Muncullah event Senja Surya, senang jajan di Pasar Surya. Kebetulan kita pilih Pasar Kembang. Agar orang ngerti. Bahkan kemarin ada beberapa komunitas, dia bilang, saya 38 tahun hidup di Surabaya. Itu janjian, baru itu dia masuk Pasar Kembang. Tunggu, kekhawatiran itu berdasarkan riset nggak? Apa memang ada penurunan orang datang ke pasar, Mas? Terus terang kalau riset sih tidak ya. Karena saya sendiri nih sebelum ke PD Pasar Surya juga jarang nang pasar. Gitu. Males gitu ya. Iya. Makanya tak tanya tadi pertanyaan pertamanya kan apal enggak 67 per pasar enggak? Yang cowok-cowok kapan ke pasarnya gitu loh. Ya, jangankan pejabatnya saya rakyat aja enggak hafal loh. Iya gitu. Oke, jadi memang tujuannya adalah mengenalkan pasar dan pasar saat ini berubah. Rebranding gitu. Rebranding, bagaimana? Tapi kalau misalkan kita tidak adakan acara, mereka tidak melihat langsung. Bahkan ada yang unik Mas Aldi, Mbak Lucy. Ada teman-teman komunitas kemarin telepon-teleponan sama satu temennya lagi. Neng di kon, gitu. Maaf saja. Nah, enggak apa-apa, boleh. Neng di kon. Lu neng Pasar Kembang. Lapo. Kalau Lapo masih ini ya. Pasar Kembang sebelah ndi. Jadi lokasi aja. Iya. Tanda petik gitu ya. Pasar Kembang ya, Pasar Kembang katanya. Iya. Lah ya Pasar Kembang sebelah ndi. Akhirnya sudah Pasar Kembang. Karena memang Pasar Kembang tuh lebih terkenal bioskopnya dulu itu. Zaman kita kecil-kecil itu ya tuh. Iya. Oh, jadi seperti itu. Ketika mereka masuk, wah ada ya Pasar Kembang ya katanya. Lagi Mas. Iya. Berarti kalau pendengar ini penasaran harus datang karena besok terakhir ya. Besok terakhir, diberi ada 2 hari. Hari ini karena kan baru nanti pukul 18. Nanti sama besok gitu ya. Jadi kalau mau tahu bagaimana PD Pasar Surya ini sudah mau dandanin gitu, mau make upin, mau ngasih blush on gitu ya. Itu bisa lihat petang ini atau petang besok gitu ya, Mas Agus ya. Mas Agus ngapunten, apa enggak acara panggungnya hari ini sama besok apa enggak? Dangdut. Kalau hari ini kita live show biasa. Live show. Pasti kalau besok karena penutupan kita ada beberapa acara sih memang. Misalkan kan sebelumnya kita ngadakan acara fashion show. Fashion show di pasar loh. Iya. Dan saya pesertanya fotonya. anak-anak? Enggak. Dewasa. Oh. Keren iya. Antusias loh. Ya, besok penutupan datang ya. Kita usahakan datang ya. Kita datang ya, coba ya. Nemuin beliau ya. Kalau nggak ketemu beliau nggak ditraktir. Wartawan ini jalur gratisan tok ae. Tunggu. Emang diundang? Loh, sudah kenal ya harus ngundang lah. Meskipun nggak tahu nomornya, pokoknya besok datang. Oke, kita ke iklan dulu kalau begitu. Kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama Mas Dirut PD Pasar Surya, Mas Agus Priyo. Dan Lucy kita ke sahabat-sahabat Merkuri ya. Oh, sudah ada yang masuk ya? Ada Pak Bambang dan Mbak Kurnia yang juga nimbrung di perbincangan kita. Pak Bambang terima kasih ya. Bambang. Ya, apa yang menginspirasi tercetusnya Senja Surya? Siapa saja yang bisa ikutan? Tadi sebenarnya sudah kita bahas. Mungkin pertanyaan Pak Bambang agak terlambat mengikuti, tapi monggo silakan nanti dikomentari. Dan itu dulu deh. Nanti Bu Kurnia setelah itu. Iya Mas. Baik, Senja Surya itu prinsipnya awalnya kami ingin mengenalkan. Ini kata Mbak Lucy kan kita perlu rebranding. Bagaimana pasar sekarang ini tidak seperti dulu. Memang belum sesuai ekspektasi, artinya bersih banget atau banget. Yang pasti sekarang aman. Aman. Dulu itu kan. Dulu ndak aman. Dulu itu kan bukan cuman kumuh terus bau. Tapi keamanan iya kan preman-preman apa. Sekarang kreatif lebih aman ya. Karena dipremanin sama karena premannya Mas Aldi. Gini, karena premannya jadi direktur. Temennya premannya wawancara. Jadi preman kabeh kita ini. Oh, tapi sekarang relatif lebih aman ya. Good. Kita betul-betul rebrandingnya dari sisi aman. Next ya berjalannya waktu harapan saya kebersihan dan fasilitas umum kita tingkatkan. WC, toilet itu ya. Itu yang seringkali diabaikan ya Mas ya. Terutama dari pasar-pasar yang ini.
nanti kita bantu ikutan ngecek ya. Kalau ada waktu ya. Nanti laporannya ke Mas Agus. Pasar iki tipe Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Iku yo. Iya. Awas kon. Mau ikut di sini tak? Mau ikut? Enggak. Enggak berani Dewan Pengawasnya. Oke, jadi kalau Senja Surya tadi itu ya. Kalau Mas untuk Pak Bambang ya, Mas Agus ya. Jadi kita ingin mengenalkan pasar kembang. Pasar kembang. Seperti apa sih saat ini? Memang, kok nggak berubah? Tidak. Yang kami kenalkan adalah ini loh pasar kembang dulu. Kedepannya pasar kembang ini akan kita tata, kita make up kalau bahasa Mbak Lucy tadi, kita kasih blast on segala macamnya supaya masyarakat lebih tertarik. Ya, ya. Tapi menarik juga untuk ini nitip ide aja gitu ya, ide liar. Kalau di pasar-pasar wisatanya juga keren ya, misalnya di Kayun itu kan lahannya juga cukup ya Mas. Mungkin dengan konsep yang agak berbeda, Senja Suryanya nanti barengan rumah UMKM loh, kan. TTP loh enak. Jadi Mas Bambang itu yang bisa ikutan memang siapapun boleh mendaftar ya untuk yang pertama ini ya. Tapi dikurasi. Betul. Ya, dan yang terpilih gitu. Oke, kemudian Bu Kurnia, apakah Senja Surya ke depan akan hanya ada di Pasar Kembang loh kan Mas? Muncul pertanyaan ini. Bagaimana dengan pasar-pasar lain di Surabaya? Monggo silakan dijawab. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Bu Kurnia, terima kasih. Insya Allah ke depannya bukan hanya di Pasar Kembang. Pasar Kembang adalah sebagai momen awal. Nanti ke depannya kita akan pindah ke pasar-pasar lain. Karena tujuan kami Pak Senja Surya itu selain kulineran, jajan, tapi juga kenal no pasar. Kenal no pasar, betul. Termasuk juga apa kalau orang Jawa bilang nguri-uri makanan-makanan tradisional itu juga penting banget ya Mas. Kita angkat-angkat lagi dan banyak kok ternyata. Iya. Betul Pak, betul Mas Aldi. Betul. Iya, tapi sebenarnya tidak perlu khawatir ya Mas Aldi, juga Mas Agus bahwa teman-teman UMKM yang dibina oleh rumah UMKM itu mereka ada ternyata banyak yang mempertahankan makanan-makanan atau penganan-penganan tradisional tapi dengan kekinian. Ya, termasuk ketika kita ke Gunung Anyar ya, mau jualan kupang ada, iya. Jadi, tapi kekinian, jadi packagingnya cakep. Terus sekarang sudah tinggal sekali gitu ya. Jadi gak gede banget, terus nggak habis gitu. Udah cakep-cakep sekarang. Sudah mengikuti selera konsumen. Tergantung siapa mentornya kan. Oh iya. Salah ya. Tidak terbantahkan. Dan tetapi juga itu yang harus nitip ke Mas Agus, tolong deh diperhatiin entah gimana caranya gitu ya. Artinya UMKM ini kan banyak nih Mas. Entah gimana nanti bisa memberikan asas dalam tanda petik keadilan. Nah, itu kan jadi pertimbangan gitu ya. Bu Kurnia, tenang saja. Kami sudah mendesakkan dalam tanda petik untuk pasar-pasar yang lain. Mas, kalau boleh tahu, nanti rencananya Senja Surya ini akan digelar kapan lagi? Per triwulanan kah? Kira-kira kalau sudah ada rencana? Rencana awal kita triwulan. Bagus dong berarti ya. bisa ditunggu nih Bu Kurnia. Tahun 4 kali ya. Betul. Kita akan mengenalkan pasar-pasar kami kepada masyarakat. Sudah aman. Ngomong masalah aman nih, itu kan ada aman masalah premanisme gitu ya. Sekarang alhamdulillah sedang diupayakan untuk ditekan angka itu. Kemudian kalau keamanan yang lain gitu, misalnya keamanan dalam kondisi keuangan gitu ya, kebutuhan dana gitu. Gimana pelayanan yang diberikan oleh PD Pasar Surya buat para pedagang ini? Terima kasih Mbak Lucy, karena orang ekonomi ya tanyanya. Iya. Dosennya podo. Iya, basicnya podo. Jadi gini, kami pertama kali masuk, kebetulan setelah itu kan baru bebas COVID, ya kan. Saya pikir, waduh kasihan juga, kan gini banyak pedagang berdampak ya Mas ya. Agak kolaps, ada yang gitu. Kemudian kami mengadakan MOU. Dengan beberapa lembaga perbankan yang alhamdulillah kurnya masuk. Jadi itu sangat membantu pedagang. Jadi kalau pedagangnya PD Pasar Surya aman. Mereka akan langsung aja kasih itu. Alhamdulillah sekarang pedagang-pedagang PD Pasar Surya banyak yang ngambil kur itu. Banyak yang ngambil. Kalau boleh tahu dari seluruh pasar yang ada terdata berapa Mas pedagangnya? 10.000 lebih? Oh semuanya? Iya semuanya. Kurang lebih 10.000-an ya. 10.000 ya. Oke. Ya.
Oke, kita itu untuk bukurnya ditunggu saja per triwulan nanti dijanjikan mudah-mudahan nanti makin ke depannya makin banyak yang bisa mendukung kegiatannya sehingga dari triwulan bisa jadi 2 bulan, mungkin bisa jadi ya, event bulanan. Kalau misalnya ada sponsornya kan bukan tidak mungkin kan. Betul. Ya Mas Agus ya. Oke, kemudian Bu Hanum, apakah Senja Surya akan sama ke depannya seperti kulineran yang di Kia-Kia yang bisa ikutan hanya warga sekitar? Karena banyak UMKM yang berharap bisa mendapatkan giliran loh kan Mas, benar pertanyaannya. Giliran bisa ikutan di event-event seperti Senja Surya dan lainnya. Ditunggu jawabannya. Yo Mbak. Ini ditunggu jawabannya. Iya, sama di Tunjungan juga gitu kan. UMKM kan digilir ya untuk display produknya. Itu gimana kalau di Senja Surya ini? Baik, terima kasih Mbak Anum ya. Mbak Anum terima kasih atensinya akan Senja Surya. Yang pasti kita akan memilah dan memilih. Mungkin dengan seleranya Mas Aldi dan Mbak Lucy nanti. Jadi monggo silahkan kita buka pendaftaran. Yang pasti di kemarin ya, konsep yang kemarin yang sedang jalan ini adalah tidak boleh ada jual yang sama. Agar ya tidak inilah pilihannya jelas. Betul. Jadi kalau rawon ya rawon, soto daging ya soto daging, bakso ya bakso, pangsit mie Surabaya ya pangsit mie. Dan mudah-mudahan nitip lagi Mas, banyak titipannya ya. Beliau ini mungkin mudah-mudahan nggak kapok, datang pertama kali dititip banyak titipannya. Artinya yang sudah ikut di Senja Surya yang Pasar Kembang mungkin bisa dipertimbangkan untuk rawonnya bukan pangat lagi tapi rawon ya. Betul. Memang prinsipnya seperti itu. Tapi tidak misalkan lu kok suatu tempat ada 2 jenis yang sama. Iya betul, itu setuju banget nih kita. Itu kabar baiknya Mbak Hanum dan sahabat-sahabat UMKM ya, termasuk murid-murid mulus. Tinggal bagus-bagusan aja kan, kurasinya fair kok. Ada pengawas ya. Iya, ada di sebelah sana. Itu ikut ngawasi itu enggak? Ikut kurasi. Kebuaran diawasi. Waduh, luar biasa. Wah. Ya oke. Bu Hanum itu ya. Kemudian Pak Roy, mungkin nggak event Senja Surya dilakukan di Pasar Keputaran yang notabene jual sayur-sayuran? Kalau jual makanan di situ apa laku ya? Nah, gimana ini Mas? Gimana Mas Agus? Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Semuanya mungkin dan mungkin ya. Karena kita ingin mengenalkan. Tapi kalau Keputaran Utara mungkin kan sudah terkenal ya. Iya, kalau Keputaran siapa yang nggak kenal? Mungkin pasar-pasar lain yang mungkin masih belum setenar Keputaran Utara. Tapi mungkin saja kita bikin acara di situ dan ada kok space kosong di situ juga. Iya, betul. Underline-nya itu ya, teman-teman, sahabat-sahabat Merkuri, underline-nya tadi berulang disampaikan oleh Mas Agus, ini adalah upaya PD Pasar Surya untuk melakukan rebranding. Nah, eventnya untuk mengajak orang datang kenalan itu kan kalau nggak nanti kalau orang datang tuh terus nggak ada makanan semaput semua ya apa ya? Makanya harus ada makanan-makanannya. Direkturnya dicari nanti. Iya, direktur cari-cari anak-anak wartawan nanti ya apa iki Senja Surya semaput kabeh. Karena ngelak lu kan repot toh ya kan. Jadi itu kalau soal mungkin tapi mungkin nanti prioritasnya lebih ke pasar-pasar yang memang dari kajian teman-teman PD Pasar Surya butuh diangkat lebih dulu. Tuh. Kemudian Pak Edi, gelaran Senja Surya di sebelah mana? Di sebelah mananya? Dari Pasar Kembang katanya. Kan? Alah mulai tanggal itu loh Pak Edi. Tapi ini pertanyaan Pak Edi ini juga saya mewakili banyak orang nih kayaknya. Banyak orang ini kayak. Karena setahu saya di lantai 2 Pasar Kembang tempat berjualan jajan dan dini hari sepertinya masih direnovasi. Silakan. Jadi terima kasih Pak Edi. Kami mengadakan Senja Surya itu di parkiran ya Pak. Kenapa itu? Karena kita bukanya juga dari jam 18.00 sampai pukul 21.00. Ketika aktivitas secara umum di Pasar Kembangnya sudah selesai gitu. Di parkiran depan. Oke. Lalu kalau misalnya mereka yang datang parkirnya di mana Mas? Ada disediakan juga. Disediakan juga di situ ya. Dan cukup ya. Cukup. Iya. Makanya memang Lus mungkin kalau kita bisa bayangin lah ya, nggak mungkin bisa terlalu banyak ya tenannya ya. Betul. Karena memang bagi-bagi lahan dengan parkir dan segala macam ya. Tapi so far PD Pasar Surya Mas Agus sebagai Mas Dirut excited banget ya
seperti melampaui harapan dari ketika menggagas awal Senja Surya ini. Betul, alhamdulillah ternyata masyarakat masih, saya merasakan ada celah di situ. Untuk menarik mereka kembali ternyata gitu ya. Luar biasa Pak. Luar biasa Mas Aldi, Mbak Lucy. Karena luar biasa saya juga wah. Karena begini kan, kadang-kadang kita tuh berpikir sesederhana ini loh. Orang kan sekarang sudah mengenal pasar itu di handphone. Kemudian ini yang dua pasar tradisional nih pusing kan kepalanya. Gimana menarik mereka bahwa pasar tradisional itu tetap tempat yang menarik seperti dulu-dulu kita gitu ya. Orang-orang tua kita itu kan menikmati kan kalau belanja ke pasar itu. Ketimbang mereka harus ubruk-ubruk di e-commerce gitu ya Mas ya. Betul. Itu jadi celah sebenarnya saya melihat juga. Saya juga tidak melihat risetnya ya secara langsung saja, ada beberapa teman saja kita mendengarkan karenanya di daerah sana online-nya lebih banyak. Saya merasa di Surabaya masih ada peluang ketika kita buka bisnis offline itu peminatnya luar biasa. Masih. Dan itu ya. mereka kunjung makan, setelah makan satu misalkan makan bakso, mereka beli es jusnya, habis gitu ngobrol agak lama dikit, mereka beli lagi lontong kupang. Itu wah luar biasa. Saya ngeliat seneng gitu. Iya. Ini kalau triwulanan bisa-bisa harusnya 1 bulan sekali. Iya, makanya tadi doaku itu loh supaya lebih banyak, bukan cuma Bang Jatim nanti, ada lagi sponsor yang bisa mendukung gitu kan. Kalau ini jadi event yang Monday gitu kan, orang jadi lebih. Ini bahkan mungkin kalau misalnya bisa ditekuni bagus, ini bisa jadi salah satu agenda pariwisata juga ya. Betul. Kuliner ya. Betul. Setuju sekali. Kan kapan hari itu Pak Wali sempat cerita akan bikin wisata rumah sakit gitu ya. Jadi ojo nang Singapura, jangan jauh ke Singapura. Surabaya aja sekarang layanannya udah kayak gitu. Betul. Luar biasa banget gitu ya effortnya. Nah ini juga menarik ternyata. Jadi ada memang orang yang tidak mungkin dia puas berbelanja lewat gadget. Tetap merasa interaksi itu mahal harganya. Memegang-megang kain itu mahal harganya. Nggak bisa dilakukan oleh gadget gitu ya Mas. Iya. Karena mereka nggak kepingin beli jeruk itu dapat yang gembos-gembos gitu. Makanya datang ke pasar, maaf di ambung-ambung ini nggak iso deleng, kadang-kadang dikantongi. Kelakuannya Mas Aldi. Enggak, itu katanya orang-orang loh Mas. Bukan dulu saya. Gak enak. Ya. Oke. Dan gak terasa ya ngobrol menarik sekali. Mas Agus, kalau soal UMKM-nya sendiri, PD Pasar Surya selain melalui Senja Surya ini, apakah memang dalam tanda petik kepikiran juga untuk akan membantu teman-teman UMKM? Saya tahu ini bukan tupoksinya memang ya. Tapi siapa tahu bisa mendapatkan masukan. Nah nanti karena kami ini sekarang Rumah UMKM ini kan concern ke mereka, nanti mungkin kolaborasinya bisa membantu mereka. Piye Mas kalau di PD Pasar Surya? Baik, kan ada beberapa pasar kami yang ke depannya lagi dikaji evaluasi oleh teman-teman. Ke depannya juga pasar-pasar kami yang memungkinkan kita undang UMKM untuk di situ. Untuk display di situ, untuk jualan di situ. Ada beberapa tempat pasar-pasar masih mungkin. Dan bukan tidak mungkin tanpa nama Senja Surya, kalau misalnya kalau misalnya Pasar Kembang diizinkan oleh Mas Dirut, nanti mungkin tiap weekend ada kuliner yang jualan di situ dengan konsep yang hampir sama. Betul. Cakep ya. Itu tujuan saya. Ketika kita buka pintu silakan mainkan. Nanti Mas Agus jadi calon Menparekraf gitu ya? Iya. Ini karena satu ini. Ya, loh, aku setuju aja. Semakin tinggi beliau pokoknya gak lali ambil Merkuri, dukung sama saya loh ya. Iya, ada penerus dari Pak Jonan gitu loh. Pak Jonan, betul. Oh iya. Iya, benar. Jonan itu malah SMA-nya sama kayak aku loh. Mulai SMA loh Jonan itu kan. Iya. Oke, baik Mas Agus. Lucy masih ada yang mau ini kan titipin? Iya, kalau pertanyaan udah banyak, titip-titipan aja. Saya pingin sebetulnya harapan gitu ya.
Mas Agus ya, harapan untuk teman-teman UMKM ini atau menyemangati mungkin ya kurang lebih ya, menyemangati teman-teman UMKM bahwa kita itu kehidupan ini ternyata dinamis banget gitu. Bahwa ternyata mereka berada di dalam tahapan harus mengenal digitalisasi gitu ya. Artinya belajar itu masih wis tuwa, tetap harus dilaksanakan. Betul. Itu gimana tuh? Betul. Jadi untuk yang disampaikan Mas Aldi literasi, kalau bahasa kami kan melek teknologi, itu harus dilakukan tetap. Kita bikin satu kue, kue kelas UMKM, bagaimana mau bisa gede? Kalau tidak melek teknologi, betul. Di situ. Walaupun sudah dari kalau zamannya Mas Aldi, dari mulut ke mulut gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ini lagi. Kausum misalnya. Kausum gitu loh. Harus tetap melek teknologi. Betul. Karena bisa kalah dengan yang rasanya mungkin kurang enak. Tapi promosinya luar biasa. Sekarang kan nilai promosi di. Jadi enak, tapi sing tuku sak RW tok gitu ya. Dibandingkan rasa ya syukuran kalau rasanya enak, tapi rasanya biasa tapi dikenal sak Surabaya menang-menang ya gitu kan. Tapi terima kasih, dan ini Lucy juga memunculkan peluang untuk kita bisa berkolaborasi lebih intens ya. Termasuk misalnya katakanlah meliterasi, membantu Mas Agus meliterasi para pedagang untuk bisa bersama Rumah UMKM ya. Dengan senang hati, dengan senang hati. Iya. Oke, jadi banyak kolaborasinya. Izinkan kami untuk ngomong di belakang layar. Jadi selesai dulu Rumah UMKM. Mas Agus sebagai pesan untuk sahabat-sahabat UMKM, termasuk juga mungkin kalau mengundang enggak lah ya karena nanti tapi mengundang ya boleh karena masih ada 2 hari ya. Apa sebagai closing statementnya? Baik, terima kasih para pendengar Mercury. Untuk pelaku UMKM tetap semangat. Seperti yang disampaikan Mbak Lucy, saya sangat setuju, yaitu kita harus mengikuti selera konsumen. Pertama, yang kedua kita harus melek teknologi kata Mas Aldi, dan itu harus dilakukan. Karena kalau kita sudah melek teknologi tapi tidak sesuai dengan konsumen juga susah juga menjualnya. Tetap semangat, tetap berkreasi, tetap berinovasi, dan jangan lupa kasih diskon. Terima kasih. Thank you Mas Agus Priyo, Direktur Utama PD Pasar Surya. Sehat-sehat ya Mas ya. Alhamdulillah, makasih Mas Aldi. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Saya Lucy dan Rumah UMKM. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Aldi. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Saya Aldi mohon pamit bersama para narasumber. Kita ketemu dalam perbincangan Rumah UMKM selanjutnya. Sampai jumpa.